penggerak. Salam. Perkenalkan, kami calon guru penggerak dari angkatan 10 dari Batam. Nama saya Tirmeda Sihombing dari SMP Harapan Bangsa Batam sebagai observer, dan teman saya Subrata Pratama dari SMP Kartini 2 Batam sebagai coach. dan teman saya Elvi Dayati dari SD Kartini 2 Batam sebagai coaching. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Subrata. Selamat siang Bu Tiur. Apa kabar Pak Subrata? Baik Bu, Ibu kabar. Baik juga. Pak Subrata, sebelum kita memulai proses coaching kita ya Pak ya, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang ingin mengamati atau melihat proses coaching yang akan Bapak lakukan bersama coach Bapak. Namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti. Dan itu pun Bapak juga akan tahu apa yang menjadi rubrik penilaiannya, yang menjadi acuan saya dalam proses mengobservasi atau mengamati Bapak pada saat proses percakapan nanti. Lalu dalam proses coaching nanti Bapak juga harus memiliki prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga Bapak harus juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, dengan mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan saya harap nanti dalam proses coaching ini juga Bapak menerapkan alur Tirta kepada coach Bapak, di mana di sana ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengobservasi Bapak. Bagaimana? Apakah Bapak bisa memahami? Baik Bu, saya paham. Baik, selanjutnya sebelum dimulai ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Bapak? Ya, itu boleh Bu. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan ini? Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan ada dua nanti ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Berarti ada dua ya Pak ya. Tadi Bapak sampaikan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Benar ya Pak ya? Iya. Itu yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini. Ya, yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi. Kemudian coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dia temui nanti. Oke, baik Pak. Mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci agar bisa menggali potensi dari seorang coach. Lalu pertanyaan terakhir, perihal indikator nih Pak, pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju untuk proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang saya ingin tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching dia menerapkan alur Tirta secara menuntut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia temui. Baik, semoga dari indikator yang Bapak sampaikan terkait proses meliputi Tirta, kemudian ide-ide dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya Pak ya. Dan semoga boleh itu tercapai pada proses percakapan nanti. Oke Bapak, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya setelah ini Bapak bisa memulai percakapan Bapak dengan coaching. Dan saya berharap percakapan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan pencapaian dan yang sudah Bapak sebutkan tadi. Oke Bapak ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, silakan dimulai proses coachingnya Pak. Siap. Selamat siang Pak Subrata. Selamat siang Bu Elvi, apa kabar? Baik Pak Sub. Pak Sub, boleh mengganggu waktunya sebentar nggak Pak? Boleh Bu Elvi, dengan senang hati. Bu, kira-kira tujuan untuk pertemuan kita ingin membahas topik apa ya Bu ya? Begini Pak, saya ini sedikit mengalami permasalahan.
tahun ini saya mengalami sedikit kendala tentang saya diangkat menjadi ketua science center nih Kak di sekolah saya. Jadi dan kebetulan saya juga mempunyai kelas yang mulainya sampai jam setengah 3 nih Pak. Jadi saya ini berpikir bagaimana cara saya bisa membagi waktu saya dengan anak, padahal anak-anak juga baru pulang dari setengah 3 kan Pak ya, karena anak-anak ini juga memiliki waktu ekskulnya Pak, begitu Pak. Lalu apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya ini Pak. Bagaimana saya bisa membuka kembali ruang science center, tapi tidak mengganggu waktu anak-anak dan waktu saya juga Pak. Menurut Bu Elvi, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang supaya science center bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan? Begini Pak, sebenarnya ini saya kan sudah lama jadi ketua science center sebelumnya dulu. Setelah itu digantikan dengan teman saya ini juga pengurus lama, tapi setelah itu saya vakum digantikan teman saya yang baru. Saya juga mengenal science center itu seperti apa. Jadi saya mempunyai kesempatan karena saya sudah pernah dulunya memegang science center dan sekarang lagi saya dikembalikan lagi untuk menjadi ketua science center tersebut Pak. Begitu Pak. Jika dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu Elvi dalam pencapaian tujuan Ibu yang sekarang itu berada di angka berapa? Kalau sekarang Pak, saya akui saya masih di skala 7 Pak. Karena menurut saya belum efektif sekali untuk membuka itu karena dengan kelas yang baru, suasana yang baru, saya harus hanya memiliki kesempatan skala 7 saja Pak, gitu Pak. Itu ya. Jadi target Ibu yang Ibu harapkan pada skala berapa nantinya? Target saya itu pada skala 8 atau 9 Pak. Karena dalam waktu saya menjabat sebagai ketua science center dahulu, saya membutuhkan waktu cuma lebih kurang 1 bulan Pak untuk menyelesaikan ini Pak. Begitu Pak. Oke. Kira-kira kekuatan apa yang dimiliki untuk mencapai di angka 8 atau 9 itu? Sekarang alhamdulillah kepala sekolah telah memberikan kami membentuk sebuah tim di science center, tim yang solid yang bisa berkolaborasi. Jadi saya mempunyai kekuatan, teman-teman saya yang saya tersebut saya memang teman-teman yang memang bisa saya andalkan Pak, begitu Pak. Kira-kira ada hambatan nggak ya yang menghalangi Ibu untuk meraih tujuan itu dan bagaimana cara Ibu menanganinya? Ada sih Pak, yang pastinya hambatannya itu Pak ya, anak-anak sekarang sudah mulai ekskul kembali kan Pak, anak kelas 3 juga sudah mulai ekskul. Saya harus memikirkan cara bagaimana science center ini bisa berjalan sesuai keinginan dari yayasan dan anak-anak juga bisa istirahat dengan waktunya, anak-anak bisa melakukan ekskulnya dengan waktunya. Saya berusaha mencoba untuk setelah anak-anak setelah sholat zuhur dan makan, kan ada waktu tuh lebih kurang 20 menit tuh Pak ya. Saya berencana membuka ruang science center dengan kelas yang berbeda, misalnya hari Senin Selasa kelas 1-2 bisa menonton, hari Rabu kelas sekian, nanti itu bergantian dengan kelas paralelnya Pak, begitu Pak. Berapa lama jangka waktunya untuk mencapai tujuan itu Bu kira-kira? Mudah-mudahan karena ada tim yang solid ini Pak ya, saya mungkin bisa membukanya lebih kurang waktunya saya minta mungkin paling lama 2 bulan Pak, karena saya memulai dari nol lagi ya Pak ya, walaupun saya sudah pernah menjadi pengurus science center, tapi karena saya mulai dari nol lagi, itu kita kali mungkin lebih kurang 2 bulan saya membutuhkan waktunya Pak, begitu Pak. Kira-kira menurut Ibu ya, apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini? Ukuran keberhasilan dari cara saya ini kalau ketika anak-anak sudah mulai bermain di ruang science center, anak-anak sudah aktif meminjam shoebox dan mereka sudah melakukan percobaan-percobaan, berarti itu sudah berhasil saya membukanya Pak, begitu Pak. Ya. Apa komitmen Ibu dalam rencana yang akan Ibu jalankan ini? Yang pastinya saya juga harus menyisihkan waktu saya mulai dari sekarang ya Pak ya, untuk mulai mendeskripsikan science center ini mau dibawa kemana, dengan cara mengisi kembali shoeboxnya, dengan cara menyusun kembali apa saja peraturan-peraturan ada di ruang science center dan apa saja sih permainan-permainan atau apa aja yang perlu kita kembangkan lagi di ruang science center yang menarik dengan anak untuk datang ke ruang science center Pak. Gitu ya. Lalu ada nggak ya orang ataupun pihak yang bisa Ibu libatkan dalam rencana Ibu ini Bu untuk meningkatkan keberhasilan rencana Ibu ini? Yang pastinya saya itu melibatkan sekolah Pak, yang sebagai yang dituakan di sekolah yaitu ibu kepala sekolah, guru-guru wali kelas, karena guru wali kelas yang akan bisa mengarahkan anaknya ke ruang science center, dan saya juga mempunyai kawan-kawan yang solid. Semua warga sekolah saya libatkan, Pak, orang tua pun komite pun saya libatkan untuk
bisa membuka kembali proses center kita. Begitu Pak. Mantap sekali Bu ya. Semoga bisa berjalan sesuai yang Bu harapkan ya. Oh ya Bu ya, setelah kita berbincang ini bagaimana perasaan Ibu? Wah, setelah saya berbincang dengan Bapak, perasaan saya itu sangat lega, senang, tenang. Kenapa Pak? Saya bisa menceritakan semua itu yang saya hadapi, saya miliki kepada Bapak. Dengan harapan saya menemukan solusi sendiri, bagaimana saya bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak karena dengan pertanyaan yang Bapak berikan kepada saya bisa berpikir bagaimana cara mencari solusinya Pak. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas sharing kita hari ini. Terima kasih ya Pak ya. Iya Pak. Terima kasih juga ya Pak Yofi. Selamat siang Bu. Selamat siang Bapak. Baik Pak Subrata, saya sudah mengamati proses percakapan Bapak tadi dengan coaching. Terkait proses coachingnya, saya sudah mempunyai beberapa catatan nih. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu kepada Bapak. Ya, boleh Bapak? Ya Pak Ibu, boleh. Saya ingin menanyakan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching itu menurut Bapak? Itu yang saya lakukan di coaching tadi. Saya sudah menerapkan proses coaching itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, jadi Bapak tadi sudah melakukan sesuai dengan catatan saya ya yang di sini, di mana catatan saya ini tadi bahwa Bapak sudah melakukan prinsip coaching, di mana kita melihat bahwa kemitraan Bapak sudah terbukti ketika Bapak ngobrol dan merasa setara dengan coachingnya Bapak ya. Mitra itu Bapak tunjukkan tadi. Lalu proses kreatif juga Bapak sudah menggali aktivitas seorang coaching Bapak tadi, sehingga coaching mengeluarkan berbagai solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Saya juga sudah menemukan itu. Lalu tadi Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching, dan Bapak juga tadi sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan mitra supervisi tadi yang Bapak harapkan. Ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari catatan saya ini semua sudah terlaksana ya Pak ya. Dan yang paling penting tadi dari proses Bapak coaching yang sudah Bapak lakukan adalah Bapak sudah melakukan alur tirta, di mana Bapak sudah mulai dengan tujuan, identifikasi, lalu rencana sampai ke tanggung jawab. Terima kasih ya Pak, semua proses coachingnya hari ini sangat baik dan bagus. Bapak hebat, luar biasa. Alhamdulillah, syukur Bu ya. Terima kasih Bu. Lalu ini ada pertanyaan saya yang terakhir ya Pak ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan proses coaching yang barusan terjadi tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang saya terapkan yaitu kehadiran penuh. Yang mana tadi saat saya coaching tadi ada undang-undang itu, kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop agar coaching saya lebih rileks dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berarti dari proses coaching tadi yang perlu Bapak kembangkan adalah presence ya Pak, kehadiran penuhnya, di mana seharusnya Bapak tadi memakai teknik stop kepada coaching supaya coaching itu bisa lebih rileks, lebih santai ya. Jadi coaching bisa lebih lagi memberikan mengeluarkan potensi-potensi apa yang dimiliki. Oke Pak, saya juga berharap proses ini bisa menjadi bekal Bapak ke depan ya, ketika Bapak melakukan coaching dengan orang lain. Saya harapkan bahwa paradigma coaching ini terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach Bapak berpegang teguh ya pada alur tirta, di mana alur tirta inilah yang selalu Bapak gunakan setiap kali Bapak melakukan coaching ya. Tetapi pada intinya proses yang sudah Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak, terima kasih kembali. Selamat siang Bapak. Siang Bu.